Apakah kita benar-benar siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Namun, apakah kita benar-benar memahami apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Ternyata, ada fakta-fakta penting tentang Yesus di akhir zaman yang sering kita abaikan. Fakta-fakta ini mengingatkan kita untuk lebih sungguh-sungguh dalam iman dan pengharapan. Mari kita renungkan 5 hal yang sering diabaikan, namun sangat penting mengenai Yesus di akhir zaman. Fakta pertama, kedatangannya sebagai hakim dan raja, bukan sekadar janji kosong. Banyak yang tahu Yesus akan datang kembali. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11 berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat. Dia naik ke sorga." Yesus ini, yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yesus tidak akan datang lagi sebagai anak domba yang lemah lembut, tetapi sebagai raja yang penuh kuasa dan hakim yang adil. Matius 24 ayat 30 dan 31 menggambarkan kedatangannya dengan sangat jelas. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Namun, sudahkah kita hidup layak untuk menyambutnya sebagai raja? Jangan hanya puas dengan pengetahuan, tetapi hiduplah dalam ketaatan, karena dia akan menghakimi setiap orang dengan adil. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 4 ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Fakta kedua, tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia datang. Kita sering terjebak dalam kebiasaan menunda-nunda bertobat atau berpikir masih ada waktu. Padahal Yesus sendiri berkata dalam Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Yesus mengingatkan kita untuk berjaga-jaga setiap saat, sebab kedatangannya akan terjadi secara tiba-tiba, seperti pencuri di malam hari. Karena itu ingatlah, bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Wahyu 3 ayat 3. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 24 ayat 42. Hidup kita seharusnya mencerminkan kesiapan itu, penuh iman, pengharapan, dan ketaatan kepada Tuhan, karena waktunya bisa datang kapan saja. Fakta ketiga, Tuhan Yesus akan membangkitkan tubuh kita. Kebangkitan bukanlah konsep simbolis, tetapi janji nyata bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Ketika Dia datang kembali, tubuh kita akan dibangkitkan dan diubah menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Dalam Filipi 3 ayat 20 dan 21, Paulus menegaskan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kebangkitan ini adalah bagian dari kemenangan Yesus atas dosa dan maut. 1 Korintus 15 ayat 52 menggambarkan peristiwa ini pada waktu nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. ini adalah pengharapan terbesar umat percaya. Tubuh yang tidak lagi fana, dosa yang tidak lagi menguasai, dan hidup yang kekal bersama Yesus. Fakta keempat,
Yesus akan menghapus dosa, penderitaan, dan kematian dalam dunia yang penuh dengan kesedihan dan penderitaan. Janji Yesus ini adalah penghiburan yang luar biasa. Kedatangannya akan menghapus segala penderitaan dan dosa dari dunia. Wahyu 21 ayat 3 dan 4 menjelaskan. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Yesus telah mengalahkan maut melalui salib, dan pada kedatangannya yang kedua, kemenangan itu akan digenapi sepenuhnya. Tidak ada lagi kesedihan, penyakit, atau ketidakadilan. Dunia akan diperbarui menjadi tempat yang sempurna, seperti yang Tuhan kehendaki sejak awal. Fakta kelima, kerajaan Tuhan Yesus akan bertahan selama-lamanya. Kerajaan Yesus bukanlah kerajaan sementara seperti kerajaan manusia, melainkan kerajaan yang kekal. Lukas 1 ayat 33 menyatakan, Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. kerajaan ini akan penuh dengan damai sejahtera, keadilan, dan kasih yang sempurna. Dalam Wahyu 11 ayat 15, kita diberi gambaran tentang akhir zaman. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, "Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya." Namun, pertanyaannya adalah, apakah kita telah menjadi bagian dari kerajaan ini? Hidup kita di dunia hanyalah sementara, dan hanya mereka yang setia kepada Yesus yang akan masuk ke dalam kerajaannya yang kekal. Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore ini. Saya berdoa semoga saudara semua dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita melanjutkan renungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu sore ini dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk berhenti sejenak dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon kehadiran Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami, agar setiap hati dan pikiran kami dapat terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami, ya Tuhan, agar setiap perkataan-Mu menjadi terang bagi langkah kami, dan memberikan pengertian tentang kehendak-Mu dalam hidup kami. Jauhkanlah kami dari gangguan atau hal-hal yang mengalihkan perhatian kami, dan ajarilah kami untuk fokus sepenuhnya kepadamu. Kiranya renungan ini dapat menguatkan iman kami, mengubahkan hidup kami, dan membawa kami semakin dekat kepadamu. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dan percaya bahwa Engkau akan bekerja melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pesan Yesus tentang akhir zaman adalah undangan sekaligus peringatan bagi kita semua. Fakta-fakta yang telah kita renungkan hari ini bukan sekadar informasi teologis, melainkan pengingat bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Kedatangannya sebagai Raja dan Hakim bukanlah dongeng, melainkan janji yang pasti akan digenapi. Kita tidak tahu kapan waktu itu tiba, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu berjaga-jaga, hidup dengan iman yang teguh, dan menjauhi dosa. Jangan biarkan kita terjebak dalam kesibukan dunia yang membuat kita lupa akan tujuan sejati hidup ini, yaitu memuliakan Tuhan dan mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 42, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Kehidupan kita harus mencerminkan kesiapan itu. Hidup yang berbuah, dipenuhi kasih,
dan ditandai oleh ketaatan kepada firman Tuhan. Sebab pada akhirnya, kita semua akan berdiri di hadapannya untuk memberikan pertanggungjawaban atas hidup kita. Kedatangan Yesus membawa pengharapan besar. Dia akan menghapus segala penderitaan, menyembuhkan luka-luka kita, membangkitkan tubuh kita dalam kemuliaan, dan menggenapi janjinya akan kehidupan kekal bersamanya. Firman Tuhan dalam Wahyu berkata, Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Namun, pengharapan itu hanya tersedia bagi mereka yang setia kepadanya, yang mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita sungguh-sungguh mengikut Yesus? Sudahkah kita hidup sebagai warga kerajaan-Nya yang kekal? Hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bertobat, memperbarui iman kita, dan berjalan lebih dekat dengan Tuhan. Jangan menunggu esok, sebab waktunya seperti pencuri di malam hari, tidak akan ada yang tahu. Mari kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, mengandalkan kekuatan dari Roh Kudus, dan hidup sebagai anak-anak terang. Jadilah saksinya, menyebarkan kabar baik, dan tetap setia hingga Dia datang. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di akhir sore ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam setiap langkah kami hari ini. Engkau menjaga kami, memberkati kami, dan memberikan kekuatan dalam segala hal yang kami hadapi. Jika ada hal yang kami lakukan hari ini yang tidak berkenan di hati-Mu, ampunilah kami, ya Tuhan, sucikan hati kami, dan ajarilah kami untuk hidup semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan seluruh kelelahan, kekhawatiran, dan pergumulan kami kepadamu. Biarlah Engkau yang memberi kami damai sejahtera dan memulihkan jiwa kami. Saat malam tiba Bapa, penuhilah dengan kehadiran-Mu, dan berikan kami istirahat yang tenang, agar esok hari kami bangun dengan semangat baru untuk melayani Engkau. Lindungi kami sepanjang malam ini, lindungi keluarga kami, saudara-saudari kami, dan juga yang mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Kami percaya pada kasih-Mu yang sempurna, yang selalu menyertai kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.